sebenarnya bukan benci, tapi mereka sedang memperebutkan hak tanah yang mereka mengaku wa aqarru anna tilkal ard haqquhum. Mereka sedang ingin menghabiskan atau memiliki tanah yang menurut mereka, pengakuan mereka, tanah itu adalah milik mereka. Tanah Syam, Pales. Nah, menurut mereka, tanah ini diwariskan untuk mereka. Apakah ada dalilnya? Ada. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-21. Ini dalil mereka. Mereka menggunakan dalil Al-Quran untuk memberikan hak prerogatif tanah itu kepada mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Nabi Musa mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang telah Allah sucikan untuk kalian, dan jangan kalian mundur ke belakang, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi." Karena tanah ini dipersiapkan untuk kalian, yaitu kaum Nabi Musa, yaitu Yahudi dari kalangan Bani Israel, maka mereka mengaku bahwa tanah Palestina milik mereka. Padahal ketika kemudian ayat ini digunakan sebagai dalil oleh mereka, mereka justru salah faham. Kenapa? Karena terusan dari ayat itu menunjukkan orang yang tidak taat kepada Nabi Musa maka tidak berhak ada di tanah itu. Ketika kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk datang ke tanah Palestina untuk membebaskan Pales, karena saat itu dikuasai oleh orang-orang dari kaum Amalikoh bin Ad, keturunan dari kaum Ad, yaitu kaum Amalek. Nah, kaum Amalek besar-besar orangnya, disuruh berperang oleh Allah. Ternyata mereka tidak mau, tidak taat kepada Nabi Musa. Mereka takut, mereka fatangqalibu, mereka mundur. Nah, sehingga apa kata Allah? Qala muharramatun, innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Maka tanah itu diharamkan untuk kaum Nabi Musa selama 40 tahun. Mereka kebingungan di bumi, tidak mendapatkan tempat tinggal. Maka para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, atau para ulama yang lain lah ya, dalam kitab-kitab tafsir, bahwa hadhil ard wirasatu abikum Ya'qub man amana minkum. Bumi ini memang warisan dari kakek kalian Yakub, tapi bagi kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman, maka tidak pantas memiliki tanah tersebut. Dan mereka Israel tetap menganggap bahwa tanah itu hak mereka, karena hak itu pernah diberikan kepada mereka. Sedangkan Allah sudah mengkanter semua itu secara tegas. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, "Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Telah kami catat dalam kitab Zabur, kalau kata orang Yahudi Mazmur, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kalau tidak saleh, maka tidak pantas ada di bumi ini. Sehingga pengakuan mereka itu menghaki tanah Palestina adalah salah. Bukan benci sebenarnya, mereka sedang ingin mengambil hak mereka. Dan itu tidak jauh dari kaitan politik nantinya. Begitu ya jawaban dari saya, Mas Gelha. Kalau gini, karena orang Israel juga merebut untuk menguasai Masjidil Aqsa, apa cuma benci bahwasanya Masjidil Aqsa itu dikuasai orang Muslim? Nggak ada Masjidil Aqsa dikuasai umat Islam. Masjidil Aqsa itu ada orang Yahudi juga ibadah di sana. Di dekat sana ada namanya tembok ratapan. Orang Yahudi santai-santai saja. Dan bahkan yang dibantai habis-habisan bukan hanya umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, semuanya dibantai. Mereka adalah kemudian Zionis. Mereka itu disebut dengan Zionis, dinisbatkan dari gunung bernama Zion. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ada di luar negeri yang mau kembali kepada tanah perjanjian, kata mereka, untuk mengambil tanah itu.
Gitu. Jadi kaitannya sama politik ya. Pertanyaan saya itu, kenapa orang Israel tersebut sangat benci kepada kaum Palestina dan orang Islam banyak di dunia? Ini Mas Gilhai ini gimana sih? Jawaban saya dicatat, Mas. Pertanyaannya sampai muter-muter lagi dari depan tadi. Kan pertanyaan sampai di awal itu kan sudah saya jawab tadi. Ya, ya, ya. Ya, mungkin kita ganti ya sama yang lain ya. Terima kasih Mas Gilha. Ya, makasih banyak. Ya. Semua orang Gus. Siap, sama-sama. Salam dari Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Undang Mikana Ustadz. Kenapa teman-teman ini ngefan banget sama Mikana gitu loh? Kenapa saya harus mengundang seorang Mikana? Karena kita itu sudah Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Mikana. Dari Ciledug. Ya, Ya, Ciledug. mau tanya ini Gus, itu kan di dalam Al-Quran ada ahlul kitab ya, bahkan kita orang Islam laki-laki boleh nikahi wanita ahlul kitab. Simpel saja pertanyaan saya, apakah ahlul kitab yang dimaksud dalam Al-Quran itu sampai sekarang masih ada? Itu saja Gus. Oke. Kalau kita lihat di dalam kitab As-Sawi ala Hasyiyah ala Tafsiril Jalalain atau pendapat mayoritas mazhab Syafi'i, ahlul kitab itu yang memang benar-benar keturunan dari Bani Israel. Nah, kalau kita lihat sekarang apakah ada? Ya mungkin ada. Karena itu namanya keturunan kan, keturunan asli dari Bani Israel. Bani Israel, Bani anak-anak Israel Nabi Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 13 anak, satu perempuan namanya Dinah. Yang 12 laki-laki, ada Ruben, Yusuf, Yehuda, Lewi dan lain sebagainya. Kalau keturunan mungkin bisa jadi ada, tapi kan tidak bisa dikonfirmasi kemudian. Nah, sehingga untuk zaman ini karena banyaknya syubhat, ya, banyaknya syubhat, terjadi syubhat, maka lebih baik jangan. Karena kita tidak tahu, kalau di Indonesia saya yakin tidak ada ahlul kitab di Indonesia. Indonesia ini rata-rata Kristennya bukan cabang Bani Israel, cabang pribadi kayaknya. Kan dulu ada satu tokoh Indonesia ya, cukup sangat terkenal. Dia salah satu yang semakin membuat kontroversi. Dia tokoh Islam dan salah satu cendekiawan Muslim Indonesia. Dia menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi, dengan anak Yahudi dengan alasan ahlul kitab. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apakah itu bisa dibenarkan begitu? Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Jadi haram ya, gitu ya? Ya, tidak boleh, tidak bisa. Apalagi Yahudi sekarang ini rata-rata arahnya ke Zionis. Ya. Oke, baik, syukron, jazakallah, sehat selalu Gus. Wa iya ya. Jadi di sana dibahas tentang kata-kata Rabbun Ustaz, tentang Nabi Muhammad itu dikatakan sama si Kudis itu Ustaz. Katanya Nabi Muhammad itu bisa dikatakan. Tahu lafal mustarok? Belum Ustaz. Mustarok itu satu kata memiliki lebih dari satu makna. Itu murabbi, guruku, panutanku. Jadi kata Rabbun itu adalah lafal mustarok. Satu kata memiliki banyak makna. Kalau beberapa kata maknanya sama, itu namanya muradif. Kalimat yang muradif. Tapi kalau satu kata memiliki banyak makna, contoh doroba. Doroba itu bisa bermakna memukul. Fadrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu ini. Atau
Daraballahu mathalan ba'udah. Allah menjadikan, daraba ay ja'ala. Jadi wajar-wajar saja. Dan Edis Semelekete ini tidak memahami kalimat mushtarok. Dia kira Rabbun itu pasti Tuhan artinya. Sehingga di dalam surah Yusuf, ketika kemudian Nabi Yusuf diajak berzina oleh Sayyidah Zulaikha, ketika Sayyidah Zulaikha mengunci kamar beliau berduaan kan, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak, dikunci kamarnya, mau diajak in the hoy oleh Zulaikha. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathway. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, tuanku, rajaku, ahsana mathway, telah berbuat baik kepadaku. Raja Aziz ketika itu kan, Raja Aziz yang membesarkan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Edis mengira lafal Rabbun itu maknanya cuma satu, Tuhan saja. Itulah kegabrulan Edis Semelekete, saudara. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Boleh Ustaz ya? Saya tengok Ustaz di dalam Al-Quran, semua doa-doa Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus gitu Ustaz ya. Itu diawali dengan Faqala Rabbana gitu Ustaz. Rabbana atina. Kenapa enggak Allahumma Rabbana gitu Ustaz? Maksudnya apakah dulu memang Allah itu tak ada gitu namanya Ustaz? Kenapa di Al-Quran itu Rabbana semua gitu Ustaz? Siapa? Coba bisa Ustaz jelaskan. Ya itulah, kalau kita mengikuti standarnya Edis, saya mengatakan Rabbun itu lafal mustarok. Ilahun pun, kalau mau pakai Allahumma lah contohnya, pakai lafal dari kata ilahun kan. Ilahun kan artinya Tuhan. Seluruh sesuatu yang dituhankan, bahasa Arabnya ilahun. Makanya kemudian didatangkan al menjadi Allah. Allahumma asalnya ya Allahu. Gitu. Jadi ketika kemudian tidak ada al, lafal ilahun ya berguna untuk semuanya. Semua yang dituhankan oleh orang-orang seperti dewa-dewa itu bisa disebut ilahun. Jamaknya alihah, Tuhan-Tuhan. Makanya didatangkan al, kalau kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Syato atau Fathul Mu'in, di awal-awal kata Allah adalah lafal ilahun yang kemudian didatangkan alit ta'rif. Dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik disampaikan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arraftakul fihi namat. Sehingga yang awalnya bermakna Tuhan secara umum, karena didatangkan al, maka menjadi nama bagi ma'budun bihaqqin, perkara yang disembah yang paling benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya Ustaz, jadi kalau kita berdoa itu Ustaz, kalau kita tambahkan Allahumma Rabbana itu boleh lah buat Ustaz? Boleh. Mau Allahumma Rabbana atau pakai selain itu Rabbana aja gitu kan? ya Rabbana juga boleh. Ketika Nabi Zakaria kemudian berdoa Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin, boleh. Oke Ustaz, syukur Ustaz ya. Iya, jangan ngikuti standarnya Edis. Edis itu pengakuannya belajar Quran 13 tahun tapi yang dibaca terjemahannya. Itu Ustaz supaya paham gitu Ustaz kaidahnya. Syukur Ustaz. Ya, siap. Banyak kali yang mau naik ini.